وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Lalu setelahnya Allah gambarkan tentang kondisi ahli neraka. Bagaimana sih neraka itu? Apakah memang kita harus khawatir, takut, sehingga kita harus taubat segera, kita segera introspeksi diri kita, banyak beramal soleh? Allah mengatakan talfahu, ini ayat 104-nya, talfahu ujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Muka mereka akan dibakar oleh api neraka dan mereka dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Ya, dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, karena panasnya neraka itu, bibir atasnya, ahli neraka itu melepuh sampai bisa dilipat ke kepalanya. Dan bibir bawahnya melepuh sampai jatuh ke pusarnya. Itu tafsir daripada ayat 104-nya. Kata Nabi SAW, makna cacat itu seperti itu. Kemudian 105-nya, Allah akan berfirman pada ahli neraka. Kita tidak perlu tunggu masuk neraka baru dengarkan ini. Allah sudah buka di sini. Allah buat Bapak Ibu bisa dengar pagi ini dari kami ayat ini. Dan ini bukan baru dibaca. Ini sudah 1400 tahun yang lalu lebih. Dan akan dibaca sampai hari kiamat nanti oleh orang beriman. Akan selalu jadi prinsip hidup. Beruntunglah orang yang dengar, engah, dia sadar, kemudian dia langsung introspeksi diri. 105-nya Allah mengatakan kepada ahli neraka yang lagi disiksa, mereka teriak-teriak, alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tapi kamu selalu mendustakannya? Jangan akhi, jangan ukhti, haram, tak boleh begini, riba jangan, ini jangan, itu jangan. Itulah, so alim, apalah, malah dicaci maki orang yang nasihatin dia. Oh ini garis keras, ini jangan didengar. Ya sudah, tunggu nanti Allah bilang sama dia begini di neraka. Bukankah sudah dibacakan ayat-ayatku padamu? Dan subhanallah, termasuk hikmah Allah SWT itu, Allah tidak pernah paksakan hambanya. Tidak paksain ibadah. Kalau Allah mau, Allah bisa kan? Yang tidak sholat langsung tiba-tiba patah lehernya. Bisa nggak? Bisa. Yang tidak puasa puntung tangannya. Bisa kan, Allah bisa. Tapi Allah nggak buat begitu. Allah turunkan wahyunya, ini loh, puasa, sholat itu wajib, ini keutamaannya. Puasa itu wajib, ini keutamaannya. Kalau kerjaan dapat ini. Kalau ditinggalkan ini hukumannya ya. Tapi Allah tidak hukum langsung di dunia. Masih berikan kesempatan untuk taubat. Nanti ahli neraka itu teman-teman kalau masuk neraka, naudzubillah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Mereka masuk neraka dalam kondisi mengakui keadilan Allah. Mereka masuk neraka mengatakan memang pantas kami masuk. Karena memang atas perbuatan mereka sendiri. Allah nggak pernah suruh dia berbuat dosa. Dan selalu peringatan Allah datang itu. Saya jelaskan kemarin itu ada tahapan-tahapannya. Yang paling pertama itu pasti rasa takut. Itu selalu ada tuh. Takut, khawatir. Itu sudah kalau orang introspeksi diri langsung dia kembali kepada Allah, aman dia. Kalau dia kerjakan nanti ada peringatan yang kedua lebih tinggi. Nanti ketiga, nanti seterusnya. Ya, akan lebih berat lagi hukumannya. Dan saya sudah bilang kemarin, maling saja yang sudah digebukin sama masa, itu tetap bentuk kasih sayang Allah. Karena dia sudah diberikan peringatan berapa kali sebelum dia memang tidak mau kapok. Kapoknya harus digebukin. Nah, baru berhenti. Ada orang sampai mati sekalian udah. Karena Allah sayang sama dia. Kalau dibiarkan ini maling terus ini. Gak akan berhenti. Kemudian ayat 106-nya. Apa ahli neraka jawab pada saat itu? Tapi gak ada gunanya ini jawaban ini. Cuma mereka ungkapin Allah buka kepada kita selama kita masih di dunia. Perhatikan ayat 106-nya. Mereka mengatakan, waktu Allah bilang, bukankah sudah datang sampai kepada kalian ayat-ayatku? Dibacakan, namun kalian mendustakan, cuek, gak mau peduli. Kata Allah, qalu, Rabbana ghalabat alina shiqwatuna wa kunna qawman dhalin. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami. Dan kami adalah orang-orang yang sesat. Maksudnya pada saat itu mereka baru nyesal. Mereka baru bilang, dulu ya betul salah nih, kami dikuasai hawa nafsu sampai kami melakukan kesalahan itu. Ya. Lalu mereka memohon kepada Allah. Di 107-nya, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ini penyesalan mereka ini. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Di saat itu ya. Tapi tidak ada manfaatnya. Keluarkanlah kami dari neraka ini dan kembalikan kami ke dunia. Jika kami kembali juga pada kekafiran, pada dosa, kemaksiatan, sesungguhnya kami termasuk orang-orang zalim. Sebenarnya ini bagus penyesalan, tapi nggak ada gunanya kalau sudah di neraka. Harusnya di dunia mereka bilang ini gitu. Segera ngaku salah, tinggalkan gitu.
108-nya. Allah berfirman kepada mereka, ini firman Allah yang paling tegas. Allah itu Ar-Rahmanur Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi bagi ahli neraka, Allah akan tegas sama mereka. Allah bilang, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalam neraka itu dan jangan pernah kamu berbicara dengan aku. Subhanallah, saya pernah dapat sebuah hadis. Kata Nabi SAW, ahli neraka itu kan mereka tidak pernah berhenti ya. Tidak ada istilah istirahat. Kalau di penjara ada saatnya orang istirahat, dikasih makan, kalau luka diobatin, walaupun sudah dihukum. Di neraka nggak ada begitu. Per detiknya siksaan terus, siksaan non-stop dan tidak ada kematian. Kalau orang maling digebukin mati, orang sudah tinggalkan, nggak digebukin lagi. Karena orang tahu orang mati nggak sakit lagi. Tapi di neraka nggak. Jadi dia hidup terus dalam kondisi, dalam kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, ahli neraka itu ada yang sampai hangus semua badannya, tinggal kepalanya saja. Tapi hidup. Lalu Allah utuhkan lagi. Nah, dalam proses pengutuhan itu, penyiksaan sakit, pengutuhan kembali tubuh mereka sakit. Begitu terus. Mereka menjerit-jerit tidak didengar. Kata Nabi SAW tentang masalah firman Allah ini dalam ayat 108-nya. Allah mengatakan, kekallah kalian, hiduplah dia, masuk tinggal di dalam keadaan hina. Dan jangan pernah bicara dengan aku. Kata Nabi SAW ahli neraka. Dalam tafsir 108 surah Al-Mu'minun ini. Ahli neraka karena mereka sudah merasa sakit sekali, mereka sudah tidak tahu harus buat, mereka panggil para penjaga neraka, para malaikat. Dan para penjaga neraka tidak menjawab mereka ratusan tahun. Biarin disiksa. Mereka putus asa, akhirnya mereka panggil Tuhan mereka. Yang tadi tuh, ya 106 dan 107. Yang mereka bilang, ya Allah, kejahatan kami telah menguasai kami dan kami termasuk orang sesat. Artinya kami nyesal dulu kami buat itu semua. Mencuri, menipu, zina, riba, apalah. Maka keluarkan kami kalau kami engkau kembalikan dunia, kami berbuat lagi berarti kami zalim benar nih. Gitu kan? Nah mereka menyesal itu semua. Lalu mereka panggil Tuhan mereka mengatakan, ya Allah, Allah ini Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi kata Nabi SAW, Allah tidak menjawab mereka seumur dunia. Seumur dunia itu berapa miliar tahun itu. Ya. Jadi kalau antum pernah dengar, oh ada masa dinosaurus dulu, Allahu'alam. Mungkin bisa saja. Bisa saja. Bukan mustahil. Karena manusia ini, kita ini, makhluk terakhir yang Allah ciptakan. Sebelum kita sudah ada jin, sudah ada hewan-hewan, sudah ada air, sudah ada api. Ini semua bukan baru ini. Air yang kita pakai ini air dari dulu yang Allah ciptakan dari awal. Sederhana kok secara ilmiah kan. Panas menguap, ditampung di awan. Kalau ini kita kayak filter turun lagi jadi hujan dipakai lagi. Sama. Apinya sama. Tumbuh-tumbuhannya itu aja. Ya. Sama. Pepaya kita makan, buahnya, bijinya kita lempar. Jadi pohon lagi. Dia lagi. Sama. Semua hewan laut itu turunannya semua sama. Kembali lagi. Begitu semua. Makanya waktu Nabi Adam AS diciptakan, iblis sudah ada kan? Kan iblis nggak mau sujud. Sudah ada di dunia dia. Kenapa iblis nggak mau sujud? Karena dia berharap dia jadi pemimpin di bumi. Ini masalah politik juga ini. Ya. Dia mau jadi pemimpin. Begitu Allah bilang, saya akan ciptakan di muka bumi khalifah, pemimpin, manusia itu, Adam. Di situ dia cemburu. Oh berarti sudah putus asa, dia nggak bisa lagi jadi pemimpin di bumi. Maka waktu disuruh sujud dia nggak mau sujud. Berarti intinya iblis ada kan sebelumnya. Sudah ada iblis, sudah ada jin, sudah ada hewan-hewan, sudah ada semua tumbuh, sudah ada, bukan baru ini semua. Sudah ada. Jadi perlu kita garis bawah itu. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengajak bicara mereka selama umur dunia. Allahu alam berapa miliar tahun itu. Disiksa terus. Setelah seumur dunia baru Allah berfirman seperti ayat 108 ini. Setelah seumur dunia miliaran tahun, ya Allah masih mengatakan kepada mereka, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Tinggallah di dalam keadaan hina dan jangan pernah berbicara dengan aku. Setelah miliaran tahun disiksa, Allah masih tidak maafkan. Padahal Allah itu Ar-Rahmanur Rahim. Coba bayangkan. Di akhirat sudah tidak ada ceritanya itu. Maka kata Nabi SAW dalam hadis itu, yang saya bacakan, maka karena mereka sudah putus asa, keluarlah dari tempat air mata mereka darah. Dan ketahuilah, kalau air mata yang keluar selama mereka disiksa itu, dijalankan atau dialirkan di atasnya kapal, maka bisa mengalir.
Karena penuhnya dengan air mata. Jangan dibayangkan ini neraka seperti penjara kita ya. Penuh darah, nananya ahli neraka di situ numpuk-numpuk. Bahkan kata Nabi SAW, makanan minuman mereka adalah tinatul khabal. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu tinatul khabal? Kata Nabi SAW, nana dan darahnya ahli neraka. Di surga teman-teman, kita nanti makan insya Allah, bukan karena lapar. Kita minum bukan karena haus. Maka semua penuh kenikmatan. Ya. Antum bayangin kalau antum lagi tidak, beda ya kalau lagi lapar, ini kebetulan mau sarapan jadi masa. Jangan dibayangin dulu. Tapi kalau orang lagi lapar, dia sudah nggak dimati makanan. Target dia hilangin lapar kan? Coba kalau antum lagi tidak lapar, mau makan apa Pak? Makan apa Bu? Kita masih bisa memilih. Oh mau makan ini. Kita nikmatin tuh. Kalau kita lagi haus, minum apa? Air dingin. Targetnya bukan nikmatin, habisin supaya hilang hausnya. Di surga nggak ada lapar, nggak ada haus. Jadi kita makan, kena nikmatin, kita minum, kena nikmatin. Dan ini sederhana, di dunia patuh kayak gini aja nih. Duduk pengajian, sholat, haji, sedekah, gitu aja, zikir, mati masuk surga. Kenapa nggak mau ini? Kan gitu sederhana. Saya waktu tahun lalu haji, saya bilang sama jemaah haji juga, saya ingatkan juga Bapak Ibu sekalian, apa sulitnya jadi orang beriman? Pergi haji, enak makan, tidur, nanti juga di kemah enak, semuanya enak ada mah. Ibadahnya nanti kalau kita bagi jumrah teman-teman, ambil batu lempar, tak satu dosa besar gugur. Yang kedua 2 dosa besar. Pulang lagi ke kemah, ngobrol, makan, minum, dengar pengajian, mati masuk surga, enak bener. Ya? Kenapa nggak mau jadi orang baik ini? Kan aneh betul ya. Makanya kata Nabi SAW, seseorang dari kalian lebih dekat dengan surganya daripada tali sendalnya sendiri. Pernah ada satu sahabat, saya tambahkan kisahnya, dia masuk Islam pas di perang Khaybar. Benteng Khaybar sekitar 180 kilo sekian dari kota Madinah. Kami ada program umroh Sirah Nabawi. Beliau pernah ikut, beberapa teman-teman pernah ikut dulu. Kita datangi lokasi peperangan itu langsung. Di Badar kita datang lokasi perang Badar, di Khaybar juga begitu. Datangin benteng-bentengnya Yahudi di sana. Intinya di perang Khaybar ini Nabi SAW mengepung benteng yang pertama sekitar 43 harian. Baru ditaklukkan. Nah pada saat itu rupanya ada satu orang Arab Badui, dia memantau peperangan dari jarak jauh. Dan dia tertarik lihat umat Islam. Mereka walaupun berperang punya adab dan tata krama. Kalau malam hari mereka baca Quran, mereka saling membantu sama-sama yang lain. Mereka baik sekali gitu dan dia tidak pernah lihat ini. Maka dia datang kepada beberapa sahabat sambil mengatakan, kalian ini siapa? Agama apa? Sahabat jelasin, kami dari Madinah, kami ini beragama Islam. Dijelaskan tentang Islam. Tertarik dia. Saya mau masuk Islam. Kata para sahabat, itu di depan ada Rasulullah, itu ada tulisan. Langsung aja masuk Islam di tangan. Datang dia ke Nabi. Nabi SAW pada saat itu pas menembus benteng pertama Yahudi. Kalau tidak salah nama bentengnya Naim. Benteng Naim ya. Maka benteng ini setelah ditembus ada harta rampasan perang. Beliau lagi bagi-bagi harta rampasan perang dengan salah satu orang yang ditunjuk untuk mengatur itu. Belum dibagi ke pasukan. Nah, waktu orang ini datang masuk Islam, kata Nabi SAW, masukkan orang ini sebagai penerima ghanimah. Orang yang baru masuk Islam ini. Orang itu langsung bilang begini, ya Rasulullah, saya nggak ingin ini. Saya masuk Islam bukan karena saya ingin harta. Saya ingin apa yang sahabat Anda kejar keluar dari Madinah. Saya dengar mereka keluar untuk mencari mati syahid. Supaya begitu mati terbunuh dosanya dimaafkan masuk surga. Saya berharap ya Rasulullah, nanti dari benteng Yahudi, dia tunjuk benteng Yahudi yang kedua. Benteng Yahudi pertama sudah tembus, ada 9 benteng Yahudi waktu itu. Nanti saya berharap dari benteng Yahudi ini keluar anak panah Yahudi, kena di sini, ditunjuk sama dia titiknya. Tembus di sini, lalu saya mati syahid. Kata Nabi SAW, kalau kau jujur Allah kasih. Kalau kau jujur Allah kasih nanti itu. Betul-betul kau minta itu Allah kasih. Subhanallah, berpisah dengan Nabi SAW. Orang-orang Yahudi yang pada saat itu punya strategi Bapak Ibu sekalian, mereka tidak berani berhadapan dengan muslimin secara langsung, mereka cuma lemparin anak panah dari dalam benteng, karena takut. Orang yang waktu itu pas mulai sahabat takbir, orang Yahudi mau lempar anak panah, orang yang pertama mati orang yang tadi, yang baru masuk Islam. Belum sholat satu sholat pun. Baru syahadat, kecamuk perang, kena anak panah, mati dia. Waktu Nabi SAW lihat, ternyata anak panahnya di tempat yang dia tunjuk. Tadi kan dia bilang, saya ingin anak panah itu masuk ke sini, keluar di sini, dan saya mati syahid, saya masuk surga. Kata Nabi SAW, apakah orang ini tadi yang baru syahadat?
Kata mereka, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Maha suci Allah yang telah membenarkan janjinya. Siapa yang mau lihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini. Baru syahadat langsung mati terbunuh. Masuk surga. Begitu mudah. Lalu Nabi SAW mengatakan, sungguh surga lebih dekat dengan seorang dari kalian daripada tali sendalnya sendiri. Tinggal lakukan ketaatan, mati masuk surga. Susahnya apa? Tinggal makan halal, pekerjaan halal, pasangan halal. Kan enak gitu ya. Di dunia dapat panduan yang benar, bahagia, dan di akhirat juga masuk surga. Kan begitu. Nah itu poinnya. Kemudian 109-nya, jadi itu tadi penyesalan neraka ya. 109-nya, innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Sesungguhnya ada segolongan dari hamba-hambaku di dunia dulu, maksudnya hai orang-orang kafir, hai ahli maksiat dan di neraka. Kalian dulu ingat gak? Di dunia ada hamba-hambaku dulu yang suka berdoa. Kalian lihat itu. Mungkin dekat tetangganya ada orang suka ke masjid, suka berdoa, suka nasihatin. Lihat orang-orang soleh ada. Ya. Mereka mengatakan, ya Tuhan kami telah beriman maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. 110-nya, lalu Allah mengatakan kepada orang-orang kafir neraka itu, fattakhadtumuhum sikhriyan hatta ansaukum zikri wa kuntum minhum tadhakun. Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan. Alim, begini, begitu, garis keras, apalah, segala macam. Sehingga kesibukan kamu mengejek mereka, menjadikan kamu lupa mengingat aku. Dan adalah kamu selalu menertawakan mereka. Apa balasannya? 111-nya. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Maka sungguhnya aku memberi balasan kepada mereka pada hari ini. Orang-orang yang patuh, yang beriman, yang mengerjakan amal soleh. Karena kesabaran mereka, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. 112-nya. Allah ajak bicara lagi ahli neraka tadi. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Allah bertanya, berapa tahun lamakah kamu tinggal di bumi? 113-nya. Qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin. Mereka menjawab, kami tinggal di bumi hanya sehari atau setengah hari saja. Maka tanyakan kepada orang-orang yang menghitung. Maksudnya, kita biar hidup 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun, 200 tahun. Di akhirat nanti kita bayangkan, seperti sehari, seperti setengah hari. Ini sudah bisa kita bayangkan di dunia ya teman-teman sekalian. Sekarang mungkin kita sudah tidak asing pernah ketemu, anggaplah di sini yang paling sepuh Masya Allah 60 tahun berapa umurnya kemarin. Misal ketemu sama teman SD-nya atau SMP-nya. Lalu kemudian mereka mengenanglah masa dulu di sekolah. Seperti baru kemarin itu. Seperti baru kemarin. Ya. Itu di dunia. Begitu di akhirat nanti orang akan lihat, nanti kita teman-teman lihat histori hidup kita ini. Dari lahir dari rahim ibu, tangisan pertama, kedipan mata pertama, yang ke-100, yang ke-1000, semua fenomena kehidupan kita, sampai akhirnya kita meninggal. Cuman ini ya? Gitu nanti. Sebentar sekali. Mereka ungkapin itu. Kami hidup di dunia hanya sehari atau setengah hari saja. 114-nya kata Allah. Qala in labithtum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Allah berfirman, kamu tinggal di bumi melainkan sebentar saja. Memang betul yang kalian bilang, cuma sebentar itu. Kalau sesungguhnya kalian mengetahui, nanti pada saat itu kalian sadari. Sayangnya nggak disadari. Alhamdulillah kita hari ini dengar nih, ya. Lalu penutupannya 115, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maksudnya penutupan bahasan kita dalam ayat ini ya. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja? Apa kalian kira saya ciptakan, kata Allah, di muka bumi ini lahir dari rahim ibu, lalu diurus sama orang tua dari kecil, sampai kita sekolah, bajunya, makannya semua diurus. Kemudian mulai diberikan ilmu, mulai bisa bekerja, punya pendapatan, punya nama baik, punya dan segala macam. Ya. Kemudian kalian kira itu cuma sia-sia begitu saja, tidak ada tujuan, tidak ada perintah, tidak ada larangan. Dan bahwasanya kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Gak mungkin gitu ya. Nah seperti itu bahan muhasabahnya, introspeksinya. Kita lihat sekarang surah Al-Munafikun. Kita tutup dengan ini ya. Ayat 9-nya saya bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum
wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Kita boleh berpasangan, boleh urus anak-anak, tapi jangan melalaikan dari sholat, dari pendapatan yang halal dan segala macam. Barang siapa yang berbuat demikian, maka itulah orang-orang yang rugi. Ya. Oleh karena itu pasangan harus bersama-sama dengan kita menuju ke akhirat. Masya Allah, ini teman-teman yang berangkat dengan pasangan pergi haji ini taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sama-sama beribadah. Tinggal bagaimana tadi menjaga keikhlasan, bersyukur pada Allah ya. Ayat 10 ini yang menjadi inti bahasan introspeksi kita. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Laula akhartani ila ajalin qaribin fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Dan segera belanjakan sebagian dari apa yang kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, segera lakukan amal soleh, segera sedekah, segera sholat sebelum datang kematian. Baru dia mengatakan, ya Robku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Beberapa detik saja, supaya untuk meeting sama teman-teman, untuk makan makanan favorit, enggak. Supaya ya di sini dikatakan atau yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang soleh, supaya aku sempat transfer uangku itu ke yayasan ini, ke pesantren itu, ke sedekah ini. Lalu Allah mengatakan di ayat 11-nya wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Ya. Jangan tunggu nanti teman-teman sekalian menjelang kematian baru menyesali semua. Kenapa saya tidak sholat? Kenapa saya tidak sedekah? Kenapa enggak belajar Al-Quran? Kenapa tidak haji dan umroh? Kenapa? Enggak ada manfaatnya lagi. Sebagai penutup saya ingatkan kembali perkataan saya di awal tadi. Ingat, peluang amal soleh di saat datang kesempatannya raih segera. Karena tidak akan pernah terulang. Masih ingat tadi saya bilang ya? Ada tempat dan waktu hanya bernilai di saat itu saja. Arafah, Mina, Muzdalifah yang nanti akan kita lewatin insya Allah beberapa hari lagi, itu hanya punya makna, punya pengejaran pahala di saat itu. Lewat satu hari, hari Arafah tanggal 9, lewat satu hari, hari tanggal 10 kita ke Arafah, sudah berbeda. Di waktu itu, saf awal tadi berlaku keutamanya antara ya, iqamah sholat sampai imam salam. Kalau sudah salam dari saf kedua kita masuk ke saf pertama, sudah nggak ada keutamaannya. Begitu seterusnya. Dan setiap kali ada kesempatan peluang amal soleh, jadikan itu adalah kesempatan terakhir kita. Jangan sia-siakan itu. Karena sekali luput atau berkurang saja, nggak bisa kita perbaikin. Saya sering ulangi dalam pengajian sebagai introspeksi diri, karena saya ingin selalu ini sebagai cambuk bagi saya. Saya pernah subhanallah kedatangan tamu di Jakarta, di Condet waktu itu, seorang ikhwah datang, saya waktu itu ngandalin dengerin azan di masjid, ada mikrofon, Masya Allah kita kan dengar kalau di Indonesia ya. Alhamdulillah ini sebuah nikmat yang besar, karena di Singapura nggak bisa dengar azan, di Australia nggak bisa dengar azan, ini nikmat yang besar. Ya. Maka pada saat saya andalin dengar azan, subhanallah, ada perubahan jam waktu azan. Sampai jam 12 lewat 10 kok belum azan-azan gitu. Saya bilang sama akhi itu, ayo kita ke masjid yuk. Saya boncengan motor sama-sama, pergi masjid dekat rumah. Subhanallah, begitu saya masuk pintu masjid, imamnya lagi sujud rakaat pertama. Seorang mukmin tadi saya bilang harus peka, jadikan introspeksi diri sebagai salah satu kendaraan dia ya, supaya dia selalu mengejar yang terbaik. Maka saya langsung muhasabah. Saya mengatakan pada diri saya sendiri, subhanallah, saya bahkan tidak bisa bilang sama imam, imam kembali dong ke rakaat pertama, saya mau dicatat sama malaikat dari takbiratul ihram. Tidak bisa. Udah luput. Sampai hari kiamat, Khalid Basalama luput dari takbiratul ihram di salat itu, di waktu itu. Selesai. Tidak bisa diperbaikin. Tidak bisa diperbaiki. Jadi begitu amal soleh. Kapan dia luput dari kita sekali, kita nggak bisa perbaikin. Kita akan menerima sebegitu saja. Ya. Oleh karena itu harus kita hati-hati. Peka. Ya tentu semua orang punya kekurangan. Saya juga punya kekurangan. Kadang-kadang kita masbuk. Tapi kita selalu introspeksi diri. Dan kita tujuannya untuk supaya memperbaiki
ke depan ya. Apalagi kalau hanya kena kelalaian saja, kena malas-malesan. Kalau ada uzur memang kita ke kamar mandi, telat, macet, itu berbeda. Gitu kan. Tapi kalau enggak, maka kita usahakan maksimal. Itu yang perlu digarisbawahi.